Halo, selamat malam semuanya. Boleh dong open mic biar aku bisa dengar suaranya. Ada 30 orang udah bergabung di sini. Selamat datang, Badi. Selamat malam. Selamat malam, Eh, Mbak. oke, suaraku apakah terdengar-dengar jelas? Sudah jelas. Udah jelas. Oke, thank you so much ya teman-teman yang udah hadir, menyempatkan waktunya di malam minggu ini yang mungkin biasanya keluar jalan-jalan tapi Zoom-nya tetap standby. Thank you so much udah join LDC Badi. Perkenalan dulu, nama aku Osita, bisa dipanggil Osi atau Sita dari Learning Design Club. LDC Badi itu apa sih? Kita bikin event baru. Sebenarnya lebih ke pengen ngobrol-ngobrol, sharing session, sifatnya berbagi. Malam ini bukan workshop ataupun training. Jadi ini pure adalah sharing session, ngobrolin apa aja. Perdana kali ini kita mau ngobrol sama Mas Bima. Udah ada Mas Bima di sini? Oke, kelihatannya udah ada ya. Mungkin lagi persiapan. Oke, Halo halo, Mas. selamat malam Kak Sita. Oke, selamat malam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah nih, weekend harus tetap semangat kita. Apalagi excited nih ketemu teman-teman semua mau sharing nih kita. Oke, sip. Jadi intro dulu ya, teman-teman. Mungkin ada yang baru bergabung, ada yang baru dapat linknya, ada yang bahkan di forward linknya sama temannya mungkin. Jadi LDC Badi kali ini kita bakal ngobrolin seputar gimana sih bikin learning program atau gimana sih uh,
latar belakang L&D di sebuah industri F&B atau food and beverage. Biasanya kan banyak banget tuh ya, ada restoran, ada coffee shop, ada cafe, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Mas Bima ini dari Maka Group yang nanti akan dijelasin apa itu Maka Group langsung sama Mas Bima gitu ya. Teman-teman udah siap belum? Aku mau ini dong tanya-tanya dulu. Kalian dari mana aja sih? Boleh di kolom komentar sebutin nama, spasi, nama daerah kalian ya. Malam. Oke, ada Mas Yana dari Bogor. Gimana Mas, hujan nggak malam ini? Kering ya, oke. Yang lain boleh tahu dong. Halo Mbak Widi dari Bekasi tadi yang udah teks juga ya. Wah, dari Duri. Halo Kak Zahwa, ada dari Malang juga. Salam kenal Mas Dika dari Jogja. Sama dong, aku orang Jogja juga. Wow, dari Bintan. Seru banget ya. Oke, kayaknya udah dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya yang daftar nih sekitar 1.000 peserta loh. Ini cuman belum masuk semua aja. Teman-teman gimana kalau kita langsung mulai aja biar on time? Boleh jempolnya diangkat dulu atau send reaction biar kita mulai sama-sama. Oh, udah pada setuju nih buat mulai bareng-bareng. Oh, nice. Oke, sip-sip. Boleh yang lain nanti yang baru bergabung langsung ini aja ya, ngikutin aja ya. Mas Bima, kita berikan kesempatan untuk sharing session di sini. Silakan. Thank you Kak Sita atas kesempatannya. Luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam minggu ini ya. Terima kasih kesempatannya juga Kang Yana di agenda LDC Body. Jadi eh, mungkin di sini modenya bukan training ya, seperti yang biasa teman-teman lakukan atau sering ikuti, tapi ini modenya adalah body atau sharing session kita. Oke, aku langsung izin share screen aja ya Kak Sita. Yes, silakan. Bisa nggak ya? Sip-sip. Oke, sudah muncul ya, sudah kelihatan ya. Oke. Sebentar, mungkin di sini sedang azan dulu. Kita tunggu sebentar ya, Kak. Iya, sama aku juga.
Oke, ini kayaknya masih masih terdengar suara azan kah di Kak Bima? Iya, aku sudah. Azan. Oke, sip. Oke. Kita boleh langsung mulai ya, Kasita ya. Oke, baik. Teman-teman, di malam hari ini temanya sih pengen ngomongin L&D di ranah F&B dengan tema gimana sih bikin learning program yang relevan di industri yang super dinamis. Perkenalkan, aku Bima. Di sini aku mau sharing ya di acara di LDC Badi. Tentunya tak kenal maka tak sayang. Aku izin memperkenalkan diri lebih lanjut. Kenalan singkat yuk teman-teman. Aku ini lulusan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Sarjana Teknologi Pendidikan. Pengalamanku pernah magang di Kalbe Nutrisional, pernah freelance juga sebagai learning designer di Rumah Siap Kerja, dan juga pernah magang di Bimbing sebagai learning design. Dan saat ini roleku di Maka Group sebagai L&D Officer sudah mulai dari 2022 sampai sekarang gitu ya masih ongoing. Nah, eh, tentunya di LDC Body gitu ya, aku pengen sedikit sharing gitu pengalamanku selama menjadi L&D di Maka Group di bisnis F&B. Nah, kita kenalan dulu yuk. Oke. Nah, tentunya aku pengen kenalan dulu nih teman-teman, pengen tahu dulu sih. Tentunya kita datang dari background yang beda-beda. Aku lihat list pendaftarnya pun macam-macam background industrinya, pekerjaannya, ada yang masih mahasiswa, ada yang freelancer gitu. Aku pengen tahu dong, teman-teman boleh ketik di kolom komentar gitu. Kenapa teman-teman mau gitu ya malam minggunya datang ke sesi ini, mau ikut join LDC Body? Boleh dong, aku pengen tahu. Boleh diketik di kolom komentar di meeting chat ya. Apakah ada yang pengen tahu nih di F&B tuh kayak gimana sih gitu ya, F&B industry. Eh, ada juga mungkin yang pengen nyari relasi gitu ya, nyari teman. Nah, ini motifnya beda-beda gitu ya. Ada yang pengen cari komunitas L&D atau learning designer atau learning and development gitu. Ada juga yang ingin memperdalam gitu ya keilmuan di bidang L&D-nya. Oke. Berikutnya, teman-teman kalau ngedengar kata F&B gitu, apa sih yang pertama kali muncul di benaknya teman-teman? Kalau aku bilang F&B, food and beverage gitu. Nah, ini ada dari Mas Dava Service gitu ya atau pelayanan langsung keinget tuh. Kang Yana sate gitu langsung inget sate. Makanan gitu ya. Kak Sita, servis HSE, restoran, makan-makan gitu ya. Kopi, benar gitu ya. Jadi segala hal ini melekat banget di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi sekarang malam minggu, biasa kita mampir nih ke kopi shop terdekat, kita makan malam gitu ya. Ini industri F&B itu industri yang mungkin paling dekat sama kita gitu ya, nongkrong gitu ya. Nah, betul teman-teman, semua yang langsung muncul di kepala saat aku nyebut kata F&B itu tadi ada hospitality, ada service gitu ya. Nah, aku juga pengen mengenalin nih, tadi ada yang penasaran sama Maka Group, tempat saat ini aku bekerja. Nah, ini sebagai intro, jadi Maka Group ini adalah holding company. Di bawahnya ada beberapa brand gitu ya, ada Tooth House, ada Tuku, Beragam, Futago, Suka, Toho, Sop Minarwati, PT Pangan Adil Sehat. Nah, eh,
salah satu brand yang terkenal mungkin ada di toko kopi Tuku ya teman-teman. Nah, ini jadi eh, Maka Group ini sebagai holding, jadi kita punya Tooth House itu seperti restoran gitu ya, dengan menu fusion western gitu. Toko kopi Tuku tentunya teman-teman yang udah pernah coba boleh dong komen-komen. Tumblr gitu ya, keywordnya belakangan ini. Lalu di kami juga ada beragam, ini roastery kopi. Beragam ini eh, kita pasok juga B2B ke klien lain selain ke Tuku, kita juga bermitra gitu ya dengan kopi shop lain. Dan juga kita produksi sendiri sih liquid gula arennya. Gitu. Lalu ada Futagoya di Blok M. Ini kalau teman-teman naik MRT turun di Blok M gitu ya. Ini antriannya biasanya luar biasa gitu ya sampai mengular gitu, crowded. Lalu kita juga ada Suka, ini Central Production. Suka ini memproduksi kayak onigiri gitu ya. Dia supply juga ke Family Mart, ke Aeon gitu. Jadi onigiri yang kita biasa makan, yang kita jumpai di Tuku juga itu disuplai dari Central Production Suka. Lalu ada Toho Cafe, ini ada di Citos, gitu ya. Ini seperti Tooth House tapi versi lebih premium ya. Lalu ada Sop Minarwati, ini sop sapi dari Jogja. Lalu kami juga sudah buka gitu ya di Cipete dan juga di Tebet. Lalu ada PT Pangan Adil Sehat, itu yang memproduksi liquid eh, untuk beverage gitu ya, seperti sirup kayak gitu. Nah, aku pengen tahu dong teman-teman udah pernah ngunjungin yang mana nih? Tuku udah ada ya, Sop Minarwati, Futago, luar biasa. Ada yang pernah ke Tooth House, ke Toho? Itu buat teman-teman yang di Jakarta. Tooth House ini ada di Cipete, Toho Cafe ada di Cilandak Town Square gitu ya. Kapan-kapan mungkin harus mampir, harus cobain. Oke, ini banyak juga ya tetangga Tuku di Zoom kali ini. Toser Baku, betul. Toser Baku adalah bagian dari Tuku. Jadi itu menjual berbagai macam merchandise gitu ya. Eh, Seperti tadi tumbler gitu ya. Itu sangat familiar banget. Kaos Tuku gitu ya. Oke. Aku lanjut dulu. Ini adalah pengenalan dari bisnis unit yang ada di Maka Group. Nah, ini teman-teman saat bisnis sedang tumbuh, tentunya learning ikut diuji. Tantangannya yang biasa muncul nih di bisnis unit F&B, tentunya turnovernya tinggi. Kita tahu orang join bisa 2-3 hari udah eh, resign atau udah hilang bahkan gitu ya. Turnovernya tinggi, peran dan level kerja makin beragam. Eh, kita butuh junior staff, lama-lama kita butuh yang lebih advance lagi levelnya. Kita butuh job title yang lebih spesifik gitu ya. Saat bisnis semakin tumbuh. Tentunya skill juga harus cepat dan relevan karena bisa jadi yang kita ajarin kemarin hari ini udah beda lagi kebutuhannya, udah ganti lagi SOP-nya. Dan juga waktu belajar makin sempit. Kenapa waktu belajar makin sempit? Karena kita dituntut untuk buka cabang baru lagi gitu ya. Customer juga ada masanya sangat membludak gitu ya ketika bisnis kita ini viral gitu. Nah, jadi kesempatan-kesempatan untuk belajar juga mau nggak mau jadi sempit. Nah, dampaknya saat skala bisnis makin membesar, banyak hal yang harus dipelajari sambil jalan. Jadi agak sulit kalau kita panggil satu toko, satu lokasi kerja untuk training di kelas. Kita panggil semua nanti nggak jualan dong kayak gitu ya. Nanti eh, pembelinya nyariin gitu. Dan juga demand terhadap apa barang, terhadap makanan gitu ya. Itu juga cepat berganti gitu. Jadi kita harus bisa melihat customer nih lagi maunya apa sih, lagi minatnya kemana sih gitu ya. Jadi rasanya belajarnya sambil jalan gitu. Dan juga
belajar ini kadang-kadang sering kalah sama prioritas dibanding target harian. Jadi kadang-kadang yang terdekat adalah kita servis dulu tadi hospitality-nya dulu. Targetnya hari ini zero komplain, targetnya hari ini penjualan sekian. Jadi waktu buat belajarnya makin sedikit. Energi teman-teman pun mulai terpecah gitu ya. Jadi udah capek duluan nih Mas. Gimana aku mau belajar gitu ya. Atau ketika dipanggil training yang ada energinya habis udah ngantuk gitu di in class gitu ya. Jadi energinya udah mulai kepecah, fokusnya udah pecah gitu ya. Dan yang paling penting selanjutnya adalah regenerasi gitu teman-teman. Dengan adanya bisnis tumbuh gitu, kita pasti pengen buka cabang baru gitu. Kita pengen eh, ada role model pengganti, ada yang bisa megang cabang sana. Tapi regenerasi nggak selalu merata gitu. Bisa jadi di daerah Jabodetabek banyak gitu talent poolnya, banyak SDM yang bisa kita promosikan. Tapi di daerah lain mungkin SDM kita terbatas gitu ya. Tadi nggak ada waktu untuk upskilling gitu. Dan ini tantangan yang sering muncul gitu, yang sering aku dan tim hadapi juga. Nah, pertanyaannya nih, tentunya ini nggak aku sendirian kan yang ngerasain kayak gini. Kalau di tempat kerja teman-teman, tantangannya apa sih? Biasanya apakah sama ya? Turnovernya lagi tinggi. Kita ajarin hari ini, besok udah nggak ada lagi di kantor. Besok kita induction lagi gitu ya. Turnover, Mas Aldi. Teman-teman yang lain biasanya challenge-nya apa nih? Baru OJT 3 hari, besoknya udah nggak ada kabar, Mas Fajar. Ya, itu sedih banget. Kadang-kadang kita dari sisi learning udah ngajarin dengan sepenuh hati, besoknya di ghosting gitu, ngilang. Waktu buat belajar kalah sama prioritas, betul banget. Kita bikin program training, kita apa namanya, udah bikin semaksimal mungkin, tapi ternyata yang diutamakan, oh sisi yang lain dulu kita fokus ke yang ini yuk, benahi komplain, kita benahi sales dulu gitu ya. Terus tantangannya nih Mas Ardi, demotivasi karyawan yang sudah kontrak permanen. Ya kadang-kadang teman-teman yang sudah full time, yang sudah permanen, itu mereka nggak muncul lagi nih challenge-nya gitu ya, pull and push factornya. Jadi kadang-kadang yang senior justru lebih adem-adem aja gitu ya, sedangkan teman-teman yang baru join ini eagerness to learn-nya tinggi gitu kan, gitu ya. Nah ini ya dari Mas Jati dituntut untuk belajar cepat. Training dikasih waktu cuma 10 hari tapi harus menguasai semua elemen. Bener banget, apalagi kalau kebayang di aku di FNB kita punya product knowledge ya, punya sekian banyak SKU, punya banyak item yang harus cepat dihafalin, yang harus bisa kita tahu nih posisinya disimpan di mana, racikannya gimana gitu ya. Itu juga menjadi sebuah challenge gitu. Jadi ini relate ya teman-teman ya. Berikutnya. Nah ini ya. Jadi sebetulnya pertanyaannya bukan lagi training apa sih yang mau kita bikin gitu ya. Kadang kita mindsetnya mau bikin apa lagi ya gitu ya. Atau program apa yang kurang ya gitu ya. Di awal mindset LND pasti udah ke situ tuh. Padahal tadi kendalanya nggak ada waktu, tim udah capek gitu ya, turnover tinggi gitu. Nah, tapi justru adalah gimana bikin learning ini tetap relevan di tengah pekerjaan dan kebutuhan bisnis yang terus bergerak. Jadi yang kita pelajari itu misalkan hari ini produk knowledge A gitu ya, besok ternyata ada lagi produk yang baru tuh. Atau yang kita ajarin hari ini ke karyawan A, besoknya dia sudah dipromosi atau dimutasi gitu ya. Jadi bukan mindsetnya bikin apa lagi ya atau training apa lagi ya, tapi gimana sih supaya tetap relevan, bisa langsung kepake trainingnya gitu ya. Sedangkan bisnis ini cepet banget sekarang, apalagi kalau apa dibantu perkembangan AI gitu ya. Semua cepet gitu ya.
entah ideationnya, entah kita nyari inspirasi. Jadi cepet banget ini pergerakan sebuah bisnis atau teknologi juga. Nah, pertanyaannya ya, jadi gimana nih bikin learning yang relevan? Gitu ya. Nah, learning yang relevan itu bukan cuma tentang modul yang lengkap, atau program dan kelas yang banyak, atau sistem LMS, atau media pembelajaran yang wah gitu ya. Tapi dan juga bukan materi yang paling ideal di atas kertas. Nah, kadang-kadang kita udah kepatok di situ dulu nih. Ketika ada permasalahan di operasional, ketika ada komplain, kita langsung mikir bikin modul apa ya gitu ya, bikin topik training apa ya gitu ya, atau mau pakai sistem gimana nih supaya interaktif, mau bikin pakai LMS atau gimana nih gitu ya. Kadang-kadang kita udah sebagai learning designer udah kepatok di situ. Nah, ternyata learning yang relevan itu adalah gimana supaya learning ini benar-benar hadir di tengah pekerjaan yang nyata dan berdampak. Jadi kalau teman-teman di floor gitu ya, di restoran, eh, kadang-kadang mereka itu nggak terlalu ngeh gitu dengan judul topik yang mungkin kita bisa pakai bahasa Inggris, misalkan kayak eh, training sequence of service gitu ya. Padahal yang mereka butuhkan adalah sesimpel bagaimana sih nanganin eh, pelanggan yang eh, mengeluh gitu ya, yang komplain. Sesimpel mungkin dikasih tahu dulu eh, caranya dan langsung bisa dipraktikkan. Jadi eh, kadang kita terjebak di bikin program apa ya, nanti frameworknya pakai apa ya gitu ya, sistem pembelajaran mau pakai LMS, mau pakai media interaktif atau gimana ya gitu ya. Padahal mungkin yang dibutuhin teman-teman adalah yang bisa langsung kepake gitu di lapangan. Ini aku sedikit bawa teori teman-teman yang biasa aku pakai karena tentunya di dunia pekerjaan eh, kita orang dewasa lah, sama-sama orang dewasa gitu. Jadi rasanya tepat kalau kita pakai prinsip adult learning atau andragogi. Jadi orang dewasa ini belajar kalau gimana sih gitu ya. Efektifnya gimana sih? Tentu orang dewasa ini nggak mau di bahasanya diceramahin, di apa namanya, dikasih tahu yang teoritis. Biasanya itu susah tuh naikin engagementnya, naikin kemauannya. Tapi kita harus jelasin, harus mulai dari why-nya. Kenapa sih teman-teman harus belajar kayak gini? Kenapa sih teman-teman harus menguasai part ini? Gitu ya. Jadi sense of urgency-nya dimunculkan dulu. Kadang-kadang kalau kita bikin materi atau kita bikin deck itu kan sifatnya justru nice to have gitu. Padahal si peserta itu nggak ngerasa benar-benar butuh atau enggak ya. Pengen belajar ini deh, pengen nyobain course ini, udah setengah jalan tapi nggak dilanjut gitu ya. Itu biasanya penyebabnya karena nggak punya alasan yang jelas kenapa dia harus belajar itu. Yang kedua adalah dekat dengan realita kerja gitu. Jadi eh buat mungkin teman-teman di operasional gitu, bukan hal yang strategis justru yang dibutuhkan, tapi yang benar-benar kepake bisa langsung dipakai besok. Nggak perlu teori yang panjang-panjang, nggak perlu dengan apa namanya, framework yang canggih istilahnya, tapi yang benar-benar kan besok bisa dipakai nih. Gimana sih Mas eh, tipsnya gitu, misalkan eh, menghadapi customer yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu untuk teman-teman frontliner gitu kan. Jadi kita langsung kasih eh, apa ya, stimulus atau kasih treatment di situ gitu. Oh, ini ya step-stepnya dari mulai menyapa apa gitu ya. Jadi langsung dekat dengan realita kerja. Dan tentunya bisa langsung diaplikasikan. Kalau bisa langsung diaplikasikan after training itu lebih bagus gitu ya. Jadi nggak yang, aduh, apa ya, teori leadership gitu kita munculkan. Tapi padahal teman-teman di toko, di tempat kerja sih simple, dia butuh mengenali tim aja gitu. Lebih empati gitu. Lebih tahu nih kondisi tim lagi kayak gimana. Bisa jadi kayak gitu. Jadi bisa langsung diterapin. Oh, action plan-nya
selanjutnya adalah kamu harus ngobrol ya sama temenmu gitu. Kamu harus lebih peka ya kalau ada temen yang lagi kesulitan. Jadi nggak yang apa namanya terlalu teoritis gitu. Dan juga menghargai pengalaman yang sudah dimiliki. Tentunya yang masuk juga karyawan itu nggak semuanya fresh graduate. Ada yang sudah pro hire, ada yang sudah pernah bekerja di berbagai lokasi kerja gitu ya di tempat kerja sebelumnya. Nah, kita sangat menghargai atau kita recall lagi nih dulu di tempat sebelumnya atau kamu sudah mempelajari hal ini dulu metodenya kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang eh, teman-teman itu tinggal dipoles sedikit gitu ya. Gelasnya sudah ada setengah, tinggal diisi sedikit supaya bisa lebih perform lagi gitu. Nah, implikasinya apa sih di dunia kerja yang sangat dinamis ini? Ternyata tadi ya, learning yang terlalu teoritis itu cepat ditinggalkan. Dan juga materi yang tidak nyambung dengan konteks kerja itu sulit diingat, gitu ya. Jadi udah kelas, satu hari ya in class, dapat makanan, dapat snack gitu ya, ada fun games gitu. Pas keluar kelas 5 menit lupa gitu ya, karena tadi ya mungkin materinya nggak nyambung, nggak sesuai dengan konteks kerja gitu. Dan juga orang dewasa ini ternyata belajar bukan karena disuruh ya, tapi karena dia merasa butuh tadi ya. Jadi harus dimunculkan dulu nih. Biasanya ini tertuang kalau dalam learning designer itu adalah di tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman tahu nih kenapa saya dipanggil training ya. Biasanya teman-teman di FNB langsung muncul nih, aduh bikin kesalahan apa ya? Apa ada yang komplain ya kenapa dipanggil training gitu? Kenapa saya dipanggil dia enggak? Nah gitu ya. Jadi eh, sense of objektifnya juga kita harus munculkan. Nah, ini selanjutnya kalau kalau relevansi itu kunci buat orang dewasa, maka pendekatan belajarnya juga harus fleksibel gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus satu metode gitu ya, atau kita harus memaksakan wajib offline, wajib eh, di LMS gitu ya. Jadi karena orang dewasa tadi belajarnya karena dia merasa butuh. Nah, ini biasanya sedikit overthinking gitu ya sebelum kita execute atau kita bikin program training. Bingung nih harus mulai dari mana, harus benchmarknya ke siapa ya, contohnya gimana ya gitu ya, topiknya bikin topik apa ya, terus desain pembelajarannya gimana ya, terus udah takut duluan nih kalau nanti BOD atau top management nanya ROI-nya gimana gitu ya. Terus gimana supaya bikin interaktif, bikin pesertanya happy. Terus aduh takut salah, takut gagal lagi programnya. Mau pakai teori yang mana ya? Gitu ya. Yang aku bikin ada impact-nya apa enggak ya? Gitu ya. Ini biasanya aku rasakan juga gitu. Aduh, sebelum kita ngasih sebuah program pembelajaran, ini semua overthinkingnya muncul nih, atau kebingungannya muncul nih, gitu. Nah, kalau semua ditunggu siap, kapan belajarnya dimulai? Karena tadi ya kondisi udah sangat urgent gitu, teman-teman butuh di upskilling, butuh di refreshment gitu ya, trainingnya. Sedangkan kita selaku learning designer, selaku LND, kita apa namanya masih berkutat di kepala kita sendiri kadang-kadang udah bingung sendiri duluan udah takut duluan jadinya nggak jalan-jalan nih gitu. Nah, selanjutnya adalah learning di lingkungan dinamis itu bersifat iteratif teman-teman. Jadi ini yang biasanya aku pakai gitu ya untuk mencegah overthinking tadi atau keraguan dalam membuat suatu program pembelajaran. Jadi ini adalah sebuah siklus gitu. Nah, yang pertama kita coba start small dulu, mulai dari masalah nyata, masalah yang sekecil mungkin. Nggak usah jauh-jauh mikirin bikin program yang 6 bulan, bikin program yang nanti deh di hotel gitu ya acaranya. Kita coba start small dulu, atau nggak usah banyak mikir dulu nih nanti gimana ya tadi banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi coba dulu start small dulu dari masalah yang nyata atau sekecil mungkin. Tadi misalnya kita melihat, oh di teman-teman operasional
lagi banyak komplain terkait servis atau pelayanannya kurang ramah. Kita coba dulu tuh kita analisa gitu, kita lihat. Kayaknya kita mau benerin itu dulu deh. Walaupun masalah lain banyak nih yang kompleks. Dari mulai mungkin mereka kurang menguasai data gitu ya. Mereka kurang apa. Tapi kita coba dulu. Jangan langsung bikin program yang kompleks gitu. Nah, selanjutnya adalah lihat dampaknya langsung gitu ya. Habis start small, kita start dulu. Kita lihat dampaknya, kita observasi. Apa nih yang works, apa yang nggak works gitu ya. Kalau kita jadi benar-benar jangan cuma duduk melihat di atas kertas gitu ya. Mungkin pas bikin silabus itu bagus gitu, detail gitu ya. Tapi kita nggak ngelihat, nggak nge-observe nih. Setelah kita lihat, oh ternyata masalahnya bukan di knowledge gitu ya. Bukan teman-teman itu nggak memahami apa definisi pelayanan gitu ya. Apa tujuan pelayanan bukan ternyata. Tapi dia nggak nggak apa namanya ya, maksudnya dia ini nggak paham karena lingkungannya misalnya lingkungannya sudah mengajarkan seperti itu, berarti kan kita bisa lihat oh masalahnya di sana. Gitu ya. Atau ternyata permasalahannya adalah aduh tidak dipahami karena penggunaan bahasa gitu ya, kita pakai bahasa yang terlalu tinggi gitu di modul kita, pakai bahasa Inggris gitu ya, ternyata itu yang bikin teman-teman nggak paham gitu ya. Nah ini ya kita langsung lihat, kita langsung terjun gitu ya, observasi. Nah habis itu tadi kita refleksikan, kok gitu ya, eh nggak apa namanya nggak berjalan smooth gitu, udah kita kasih treatment ini, kita refleksi lagi, kita catat apa sih learningnya gitu ya. Tentunya kan tadi ada sedikit miss atau sedikit yang belum perfect gitu ya. Kita lihat apa sih yang bisa kita ambil sebagai learning atau pembelajaran untuk selanjutnya. Berikutnya baru kita perbaiki, kita refine, sesuaikan lagi desain programnya, lalu kita mulai lagi di start small gitu ya. Jadi jangan langsung mikir kompleks, tapi ketika nanti ada perbaikan, kita ulangi lagi gitu. Kita langsung revisi, kita langsung coba lagi gitu ya, minta masukan, minta feedback, tapi langsung mulai lagi. Karena kebutuhan bisnis itu kadang-kadang nggak bisa nunggu kita terlalu lama gitu ya, nggak bisa nunggu silabus kita, nggak bisa nunggu platform kita perfect dulu, tapi kita bisa dapat feedbacknya gitu ya. Ternyata misalnya ngambil contoh training terkait product knowledge, kita udah simpen nih di LMS gitu ya, tapi kok ternyata di lapangan mereka belum hafal juga ya. Pas kita lihat ternyata peserta itu keterbatasan di gadget mungkin, keterbatasan di waktu tadi, akses internet. Nah, itu kan kita bisa langsung perbaiki nih. Gimana ya? Apa kita cetak dulu nih satu blueprint untuk kita bagikan di toko masing-masing. Jadi apapun yang kita lihat itu nggak works gitu ya, kita langsung refleksikan dan kita coba perbaiki. Nah, masalahnya teman-teman, siklus ini nggak berjalan sendirian gitu ya. Tadi kan pasti kalau pakai iterasi tadi ada masanya kita salah gitu, ada masanya peserta nggak happy, mungkin dia ngasih feedback skor kita kecil gitu ya, bisa jadi tadi nggak keimplement di tempat kerja, atau udah kita undang nggak pada datang gitu ya, itu kan berarti kayak kita ngerasa aduh gagalnya di mana ya, tuh ini gagal nggak apa-apa kali ya kita coba lagi gitu ya. Nah tentu siklus tadi nggak berjalan sendirian. Nah ini poinnya adalah supaya learning ini bisa tumbuh, perlu juga ruang dari atas. Nah, maksudnya apa sih perlu ruang dari atas, teman-teman? Nah, ternyata top manajemen juga memiliki peran gitu ya. Ketika top manajemen memberikan ruang belajar gitu ya, bukan hanya target, ngasih ruang salah, tapi untuk percobaan yang bertanggung jawab, ngasih makna kepada tadi small win gitu ya, tetap diapresiasi gitu ya. Dan terakhir adalah nunjukin contoh nyata atau leading by example gitu ya. Jadi kita nggak bisa berharap eh, teman-teman di operasional gitu, misalkan kita ambil contoh di restoran itu punya pelayanan yang excellence, yang ramah, kalau itu tidak dicontohkan dari top manajemennya gitu. Jadi eh,
aku merasa di Maka Group ini top manajemen dari Pak Andanu Prasetyo tuh masih sering datang gitu ya ke store, ke lokasi kerja gitu ya, ke area produksi, eh, tidak memandang bahwa dia adalah seorang founder atau CEO, tapi dia datang untuk ngobrol gitu ya. Jadi karyawan bukan hanya merasa wah kerja harus dapat target, dapat sales, tapi ternyata sisi humannya juga ada gitu ya. Jadi mereka tersentuh dengan oke, eh, seorang bosnya aja gitu ya mau turun ke lapangan, mau capek, mau kotor gitu ya. Kenapa kita enggak gitu. Jadi di sini menurutku peran top manajemen juga sedikit banyak eh, mempermudah kami di LND. Jadi eh, dengan leading by example tadi gitu ya. Jadi gam- gampang untuk membuat orang lain terinspirasi gitu ya. Ketika kita buka pintu toko, kita menyapa duluan gitu ya sebagai orang yang di manajemen gitu. Ya. Kita tidak memandang apa namanya, wah kalian kan teman-teman operasional, kita di manajemen enggak, kita sama-sama kita ingin berkontribusi di perusahaan ini. Jadi hal-hal itu sih yang menurutku di proses iterasi tadi, poin ini juga penting gitu. Ada ada ruang untuk belajarnya. Tentunya banyak juga kami misalnya karyawan itu yang belum punya pengalaman gitu ya. Gimana sih dia bisa perform gitu ya kalau misalkan dia belum punya pengalaman buat megang mesin tertentu. Nah, di situ ada peran juga dari eh, mentornya atau badinya di atas gitu ya untuk bantu ngajarin. Kalau salah it's okay gitu ya. Ada hal-hal yang masih bisa di toleransi gitu ya. Dan itu pun dimaknai sebagai proses pembelajaran. Nah, ini yang aku refleksikan, teman-teman. Ternyata budaya belajar ini tidak lahir dari instruksi aja, tapi dari cara kita bekerja setiap hari. Dengan dikasih ruang, tadi dikasih izin buat nyoba, dengan proses yang diberi makna gitu, dengan hal-hal kecil, dan juga dikasih keberanian untuk terus tumbuh bersama. Tuh, jadi eh, belajar itu dimaknai sebagai sesuatu yang tidak menakutkan gitu ya. Jangan merasa dibebani sebagai program yang aduh ini mandatori nih yang dihitung hanya angka completion aja gitu ya atau list-list hanya sebuah angka nilai gitu ya. Tapi kita mereflek lagi ternyata eh, ekosistem belajar kita adalah ruang yang aman gitu ya untuk mencoba gitu ya. Nah, di sini banyak juga jadinya karyawan, maksudnya teman-teman eh, di operasional pun merasa kayak oke, nextnya apa lagi nih untuk terus bertumbuh gitu ya. Perusahaan makin tumbuh, jadi ada muncul di dalam diri kita pun harus upgrade gitu. Jadi pengalaman di Maka Group malah teman-teman yang minta, Mas, aku kayaknya butuh training ini deh. Aku mau beli training itu di luar boleh nggak ya? Gitu ya. Dan kami pun memberikan kesempatan itu seluas-luasnya gitu. Jadi teman-teman bisa request gitu. Jadi sense of urgency-nya tadi balik lagi sudah muncul dari bottom to up gitu dengan inspired by top management. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Aku nggak mau banyak bahas teoritikal, tapi pengen masuk langsung ke diskusi atau Q&A gitu ya. Karena ini kan modenya body. Karena di awal pun aku merasa saat berkarir di LND, eh, bingung gitu ya. Aku harus benchmarknya kemana nih? Mentorku siapa ya? Ini aku bikin udah bener belum ya? Gitu ya. Tapi dengan adanya forum LDC ini, aku melihat oh ternyata di perusahaan sana juga sedang ada struggle ini dan mereka melakukan hal kecil pun ternyata berdampak loh gitu ya. Jadi kita ada ruang berbagi, berkomunitas gitu ya. Mungkin seperti itu untuk decknya aku menyiapin banyak-banyak. Aku kembalikan lagi ke Kak Sita. Oke, thank you so much Mas Bima. Itu tadi udah keren banget dan lumayan insightful buat aku ya, terutama yang nggak pernah bekerja di dunia F&B gitu loh. Teman-teman dari sini ada nggak sih yang F&B? Aku lihat dari peserta yang daftar nih ada dari kopi juga. Boleh mungkin aku dengar dulu suaranya, open mic aja. Dari kenalan dulu, terus dari F&B apa?
Ada, kalau nggak salah ada dari, ini mention brand nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa lah ya, internal ini kan. Dari Kopi Jago kalau nggak salah ya. Ada siapa ya? Ada Mas Noval di sini. Oh, Mas Nikolas. Kak Nikolas ada. Kalau iya hadir Kak. Oke, gimana gimana? Gimana kesan-kesan setelah melihat apakah ada yang bisa di ini nih benchmark atau boleh sharing aja sedikit kalau LND di sana gimana? Kalau boleh sharing dikit ya di Jago Coffee, kita kan benar-benar masih startup yang benar-benar masih expansion gitu ya. Kita kan sekarang udah di 16 cabang ya. Dan itu menurut aku relate banget yang diomongin sama Mas Bima tadi ya. Kayak benar-benar untuk develop learning itu solid dan kita kan benar-benar ngejar target terus kan. Kita ngejar revenue setiap bulannya dan benar-benar rasanya ruang untuk personal growth tuh benar-benar tertutupi dengan KPI yang ada gitu. Apalagi kita di Jago Coffee itu, kalau boleh sharing sedikit, kita kan ada kayak yang Mas Bima tadi bilang ya, soal apa namanya dari manajemen dan juga dari tim operasional. Dan di mana tim operasional kami itu ada istilahnya terbagi menjadi dua juga. Kita kan ada sistem kemitraan juga ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin pernah beli kopi Jago gitu kan di abang-abang yang punya gerobak gitu. Itu kan kita sebut dengan jagoan. Nah, jagoan itu kan mereka itu status kemitraan dan mereka itu kan blue collars employee ya, yang istilahnya kasarnya mereka tuh ya udah bekerja karena emang pengen nyari duit gitu kan. Jadi kadang tuh mereka nggak terlalu mementingkan sisi dari apa growth mereka gitu. Dan kita juga ada tim operasional juga yang benar-benar memproduksi kopinya, yang memproduksi apa namanya dari raw material hingga jadi liquidnya. Kemudian kita juga ada tim yang mempersiapkan distribusi produknya. Dan itu benar-benar challenging banget sih. Maksudnya benar-benar kita harus bikin materi yang bisa nge-cover semuanya dan sesuai dengan learning needs-nya mereka. Itu sih paling insight-nya. Thank you Mas Bima ya soal deck tadi udah lumayan insightful banget sih. Oke, thank you juga nih Mas Niko udah berkenan sharing di sini sama teman-teman kita mungkin yang non FNB. Aku mau tahu juga dong, mau dengar suaranya. Mungkin ada yang fresh graduate atau bahkan sekarang lagi jadi barista, makanya tertarik ikut ini. Boleh banget open mic. Ada beberapa yang fresh graduate di sini. Ada Kak Zahwa, ada siapa lagi ya? Ya, ada beberapa ya yang atau teman-teman non FNB boleh juga loh yang mau sharing tentang LND di tempat kerja kalian tuh kayak apa sih gitu. Sebenarnya ini formatnya bener-bener diskusi guys, jadi nggak usah terlalu serius. Kita juga pengen denger insight satu sama lain. Mungkin dengan sharing session ini tuh kita bisa menambah apa namanya kasanah ya di dunia LND gitu. Oh iya, nih kalau sambil nunggu-nunggu mungkin yang lain masih agak malu-malu nih. Aku pengen nanya dong sama Kak Bima, sebenarnya day to day as a learning designer atau tim learning and development di Tuku tuh ngapain aja sih Kak? Nah, sambil nunggu pertanyaan teman-teman kali ya, biar nanti mungkin ke-trigger gitu ya. Nah, kalau day to day-ku sebagai learning and development di Maka Group gitu ya, kami bergerak sebagai holding, jadi kita eh, bisa masuk ke semua anak perusahaan atau brand gitu ya. Tapi day to day-nya tentu kita juga harus dekat sama operasional. Kita eh, iseng-iseng nih main ke toko gitu ya, atau kita meetingnya di uh, Tooth House tadi ya. Kita melihat sih, oh ternyata ini loh yang terjadi gitu ya. Lalu di kantor pun baru kita banyak sesi brainstorming, banyak diskusi ternyata gitu ya. Jadi selain kita melihat yang di lapangan, tapi kita juga menyiapkan ke depannya bisnis akan mengarah kemana ya, tantangannya apa ya gitu ya. Misalnya kayak di F&B orang cepat moving nih trennya gitu, atau orang sangat pekat sekali terhadap pelayanan gitu. Jadi kita benar-benar harus mikirin ke eh, nanti sebelum kejadian itu gitu ya, sebelum kejadian jadi kita udah punya langkah-langkah preventif.
At least itu sih. Jadi kita banyak main juga sih ke toko, ngobrol sama teman-teman, ke roastery gitu ya, buat benar-benar eh, apa ya, intervensi yang kita lakukan, program yang kita bikin itu relevan gitu ya. Jadi bukan cuma kita berkutat di atas kertas, di silabus yang kita bikin gitu ya, tapi ternyata di lapangan butuhnya bukan itu. Oke, jadi sebenarnya lebih banyak listening ya, bukan yang dibayangin teman-teman. Mungkin ada yang di balik laptop ya hari-hari bikin kurikulum gitu ya. Habis itu nextnya training apa lagi? Ternyata nggak selalu kayak gitu ya. Di sini ada supporternya Mas Bima juga nih dari Maka Group. Apakah ada? Boleh say hello dong. Hmm. Oke, ada Kak Faza. Kak Faza, halo. Boleh open mic? Hai, Hai Kak Faza. Makasih loh udah support acara malam ini. pasti dong mau mendengarkan juga ya dari insight dari Bima juga dari POV kita selama menjalankan pekerjaan sehari-hari dan belajar bersama. Mau lihat juga POV dari teman-teman juga F&B dan non F&B juga. Hmm. Dan kebetulan ya ada supporter Bima juga ya, VP kita yang hadir. Jadi kita mau saling belajar juga sih satu sama lain, Kak Sita. Oke, selamat malam kepada Ibu atau Bapak ini. Ada Bu Amelia. Oke, halo Ibu Amelia. Selamat malam. Oh, selamat Berat malam. staying passive ya, cause I'm mobile but would like to send some support. Enjoy the event. Oke, thank you Ibu. Oke, nextnya aku pengen mungkin sharing dulu ya sambil nunggu teman-teman di sini. Boleh banget kalau misalnya emang lagi mobile juga, lagi di nggak mau open mic atau open cam, boleh di kolom chat aja kalau ada pertanyaan gitu. Jadi kita pengen banget dengar sharingnya dari teman-teman nih seputar learning and development di non FNB juga boleh. Kalau nggak salah juga ada logistik mungkin di sini. Gimana sih perspektif L&D yang jalan di company kalian? Mungkin bisa sharing. Karena eh ya itu tadi yang disampaikan oleh Mas Niko ya. Oke, ada Mas Aldi Septian. Boleh Mas langsung open mic aja. Oke, halo Mas Bima. Halo Oke, Mas Aldi. oke Mas. Aku di sini mau nanya sih Mas, yang di mana? Kenalan dulu Mas. Oke, baik. Perkenalan terlebih dahulu mungkin ya teman-teman. Aku Aldi, yang di mana sekarang aku menjadi LND juga, di mana tapi untuk bidang kecantikan dan juga dental klinik sih, yaitu Sozo Dental, Seven Retail. Ya, dimana tadi menarik sih Mas Bima udah bercerita gitu ya tentang gimana LND ini gitu ya diimplementasikan dalam retail gitu ya, maksudnya di F&B yang cabangnya banyak dan segala macamnya gitu ya. Dan itu relate banget sih Mas. Untuk pertanyaannya ini sih Mas, jadi for context untuk LND di Sozo Dental ini, kita tuh di bawah naungan operation. Jadi bukan nggak ada unit L&D-nya gitu sih Mas. Jadi fokusnya di operation gitu. Nah, untuk bisnis goals kita di 2026 ini yaitu ekspansi. Yang dimana ekspansinya itu lumayan cepat banget. Sebulan bisa 2 sampai 4 klinik gitu ya yang buka seluruh Indonesia dan sekarang udah sampai 50 gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya. Tadi kan kita berbicara tentang frontliner dan segala macamnya gitu ya. Kita fokusnya ke behaviornya gitu ya. Nah, bisa nggak sih Mas Bima eh, ekspansinya jalan, tapi maintenance-nya juga jalan gitu. Apakah kita harus ya udah ekspansi dulu nih, tapi maintenance-nya gitu ya atau operation-nya itu pasti pasti kurang lah gitu. Karena itu sih yang kita tuh masih bingungnya itu kepecah dua gitu loh, Mas. Seperti itu sih Mas Bima. Oke, thank you so much nih Mas Aldi pertanyaannya. Memang aku juga sering banget ya mendapatkan statement-statement kayak gitu. Mau ngejar revenue dulu, apa mau development dulu gitu. Itu adalah dua hal yang seolah-olah tidak bisa berjalan beriringan dan nggak bisa konsen kalau misalnya kita lagi development dulu gitu. Oke, Mas Bima boleh bantu jawab aja. Oke, aku langsung jawab ya. Ini Mas Aldi.
Aldi Septian ini adik tingkatku juga dulu waktu kuliah. Keren banget, respect. Nah, setuju banget ya tadi Mas Aldi kalau memang bisnis sedang growth gitu ya, lagi ekspansi besar-besaran, pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Kita lagi ngejar toko buka gitu ya, tapi learningnya juga harus tetap disisipkan di situ dan juga harus di maintenance. Nah, itu kan dua part yang beda nih ya. Kita infuse orang untuk cepat belajar, tapi di sisi lain juga kita harus ada standardize gitu. Nah, itu kan yang menjadi tantangan utama. Tapi kalau kita nunggu ideal gitu ya, nunggu yang settle gitu ya, tapi nanti learningnya nggak jalan-jalan gitu ya. Dan kalau bisa learningnya itu dipecah di hal kecil-kecil, mungkin ya sebutan istilahnya kayak micro learningnya gitu ya, learning in the flow of work gitu ya, atau OJT. Jadi langsung disisipkan di situ. Dan juga dengan kita pilot gitu ya di satu cabang gitu ya. Nah, itu success story-nya bisa kita duplikasi ke cabang berikutnya. Tentunya dengan perbaikan-perbaikan. Jadi nggak nggak yang berubah setiap toko kok berubah ini sih treatment learning-nya gitu ya. Tapi kita belajar gitu. Nah, jadi berprogres. Nah, kita benar-benar harus melihat apa namanya peluang, ada waktu sedikit kita sisipin belajar di mana gitu ya, belajar yang benar langsung diimplement gitu. Kalau udah pasti kan kita lihat nih pas tokonya buka langsung customer pasti ada kayak entah komplain gitu ya di Google Review gitu atau di sosmed. Nah, itu kita bisa langsung identify nih apa nih yang kurang untuk next buka cabang gitu ya. Jadi hal reflection menurutku ini hal yang penting untuk progress learning kita juga sih, Mas Aldi. Oke, apakah menjawab Mas Aldi? Oke, thank you banget Mas Bima menjawab sekali sih Mas. Oke, nanti selanjutnya bisa konsultasi dengan Mas Bima langsung nih ya di LinkedIn. Atau udah punya kontaknya kan ya? Nextnya ada Mas Ibnu, boleh dengar suaranya Mas Ibnu. Halo. Ngomong-ngomong kayak ini radio gitu. Halo, selamat malam Kak. Iya, malam. Boleh mau tanya apa nih sama Mas Bima? Oke, baik sebelumnya terima kasih ya buat tim LDC yang memang udah menyediakan platform pada malam hari ini, malam minggu. Tentunya tadi insight yang didapatkan bahwasanya memang cukup relate gitu ya, apa saja yang memang menjadikan kita dari tim eh, LND struggle dan juga hal apapun dalam suatu pengembangan bagi orang-orang banyak. Dan di sini perkenalkan saya Adnan Ibnu, biasanya dipanggil Ibnu. Saya dari perusahaan retail ya, jadi nggak F&B, cuman kayak tertarik juga gitu terkait F&B. Nah, sekarang saya itu kebetulan sebagai trainer di perusahaan retail Alpha Group. Sebelumnya saya tuh di Alfamart, cuman per tanggal 1 eh, Januari awal tahun kemarin saya dimutasi ke Dandan. Nah, Dandan sendiri kan perusahaan yang memang berfokus kepada apa kosmetik kecantikan. Nah, itu menjadikan suatu hal baru bagi saya, yang mana kalau di Alpha Group ini lebih fokus pada L&D itu eh, penempatan misalkan saya trainer, nah di bawah learning operation. Kalaupun mungkin yang desain itu beda khusus. Jadi memang lebih ke eksekusi pada saat proses L&D ini. Nah, yang menjadikan dasar saya tuh jadi seorang trainer ini hal yang mungkin pada saat proses belajar juga ya, karena kan seorang trainer harus tahu dulu nih sebelum kita sharing kepada orang-orang banyak ataupun teman-teman peserta lainnya. Dan kebetulan di sini kan tadi bahwasanya saya di bidang kosmetik dan saya pun masih belum terlalu memahami nih bagaimana caranya. Nah, mungkin dari seorang ya mungkin learning design ataupun learning development lainnya, bagaimana sih dari Kak Bima ini pada saat memang harus disuguhkan pekerjaan, harus membuat training seperti apa, bagaimana eh, dan menjadikan kita sebagai orang yang mau delivery ini mampu secara cepat atau efisien dalam suatu pemahaman kita sendiri. Seperti itu, Kak, pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, makasih Kak Ibnu dari Dandan ya. Dandan tuh yang retail kosmetik itu ya. Betul. Oke, I know. Ya ya, oke oke. Lanjut Mas Bima. Oke. Mas Ibnu menarik banget ya. Maksudnya memang ada di beberapa perusahaan yang sudah terbagi gitu ya pekerjaannya. Yang mana ada LND, ada learning designer, ada yang khusus eksekusi gitu, eksekutornya di trainer gitu ya di learning operation. Nah ini juga menarik tadi ya. Maksudnya eh, sedangkan yang harus ngebawain training harus menguasai juga dong materinya gitu kan. Agak nge-freeze ya Mas Bima ya. Topik yang di ampu gitu ya, yang diamanatkan ke kita, kita memang belum menguasai di situ gitu ya. Dulu mungkin cerita dikit pengalamanku juga sempat learning designer kelas prakerja, tiba-tiba disuruh bikin kelas budidaya cacing maggot gitu ya. Itu, waduh itu cacing maggot juga saya nggak tahu apa ya. Atau budidaya lele di dalam kolam gitu kan. Waduh, gimana nih gitu ya. Tapi kan eh, kita harus tetap bisa deliver gitu ya. Dan juga seorang Eleni bukan cuma bikin di tadi gitu ya, apa namanya, nyiapin bahan-bahannya, tapi gimana bisa transfer knowledge ke eksekutor. Nah, tentunya best practice-nya sih harus banyak nempelin sama SMI-nya, Mas Ibnu, subject matter expert yang memang orang yang menguasai bidang itu. Jadi kita duduk bareng, kita apa namanya sekalian practicing sama dia gitu ya. Kita sebelum kita ngajar ke apa karyawan lain, kita role play dulu sama dia. Ada yang salah nggak sih dari penyampaiannya? Terus aja gitu ya latihan terus sama SMI-nya tersebut. Dan juga kita jangan cuma lihat yang di atas kertas gitu ya tadi, oh tujuan pembelajaran ini topik A B C, tapi benar-benar kita harus mempraktikkan itu. Minimal kita juga eh, apa ya, coba duduk pakai topinya peserta. Oke, kalau kalau di bidang kosmetik tadi banyak produk knowledge, kayaknya kita juga harus sambil didemoin deh gimana cara menggunakan produknya. Benar-benar harus di apa namanya ya, dikasih feedback gitu sama SMI-nya. Jadi menurutku itu part penting sih Mas Ibnu, selain kita apa namanya membaca guide-nya gitu ya, guide dari LND atau buku manualnya, tapi kita benar harus banyak kolaborasi sama SMI-nya. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Iya, semoga menjawab ya Mas Ibnu dan memberikan inspirasi untuk menempel SMI itu, ya kan? Apalagi kalau misalnya lintas industri ya, nah itu agak lagi ya. Selanjutnya ada nih Mas Dava Rabani. Boleh nggak sih, penasaran banget. Tadi sebenarnya udah aku tanyain ya, day-to-day-nya Ellen di F&B industri. Tapi dia tuh pengennya kayak ala-ala a day in my life gitu loh, biar seru. Kayak mungkin Mas Bima bisa cerita nggak dari bangun pagi aja ya? Mungkin dari sampai kantor boleh. Boleh, boleh. Ini Gen Z banget ya kalau Day in My Life. Ini kalau direkap bisa dua IDML. jam kali ya. Dari Get Ready With Me ya teman-teman. Iya. Ayo, 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 ayo. Gitu ya. Nah, eh, kalau dari awal pastinya berangkat gitu ya. Dan kebetulan di Maka Group ini di manajemen itu flexible hour. Jadi sebenarnya ada kontrak di jam kerja itu ada jam 9 ke jam 6. Tapi karena flexi hour tadi ya aku masuk jam 9 jam 10 gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya, atau mau WFC mau WFH gitu ya. Jadi kalau pagi pun ketika jam 9 datang ke kantor kadang-kadang masih sepi gitu, waduh mau diskusi sama siapa nih, belum pada datang gitu. Nanti mulai rame di jam 10 jam 11 itu pun baru pada mesen kopi atau baru pada mau mesen makan siang. Nah, kayak gitu itu eh, di paginya gitu ya. Nah, di siang gitu ya mulai kita meeting-meeting cross divisi. Nah, di sini pentingnya juga kita banyak alignment dengan divisi lain gitu ya, divisi operasional. Jadi kerja kita nggak silo gitu ya, nggak kita doang nih yang fokus ngerjain. Ternyata yang dibutuhin mereka bukan hal itu. Jadi banyak meeting-meeting gitu ya. Lalu jangan lupa juga kita visit gitu ya, menyempatkan kunjungan ke toko. Ya mungkin bukan kayak orang QC yang kita bawa form checklist, yang bawa hal-hal untuk nilai, tapi sesimpel kita datang, jadi kita agendain siang kita meeting yuk di tadi Toho Cafe gitu ya, di Citos. Kita
ngobrol gitu, kita brainstorming di sana, kita juga jadi bisa melihat, oh karyawan kita servisnya gimana sih? Kita tanya produknya sekalian, oh itu produk knowledge-nya udah hafal belum sih? Nah itu jadi di siang tuh kadang ada teman-teman juga yang WFC gitu ya. Dan di sore hari juga biasanya itu makin ramai lagi. Karena kalau di kantor Maka ini gabung sama R&D, dapur R&D, jadi kayak wangi-wangi makanan tuh akan selalu ada gitu ya. Kayak, waduh ini wangi bawang, lagi dioseng-oseng, wangi butter gitu ya. eh dan di akhir biasanya mereka bisa kasih tester ke kita gitu ya. Boleh dong teman-teman nyobain nih produk kita lagi R&D. Nanti kadang-kadang kita dikasih form feedback gitu ya. Gimana makanannya enakan yang mana, coklatnya enak yang mana gitu ya. Jadi di situ sih nuansa F&B-nya melekat banget gitu ya. Dan pulang juga tadi ya flexi hour gitu ya. Biasanya malam juga dihabiskan dengan banyak eh, ngobrol atau cerita. Jadi justru ide learning atau ide program tuh munculnya di situ gitu. Kadang-kadang kalau di ruang meeting tuh kan terasa formal gitu ya, kayak aduh takutnya mau nyampein ini eh, takut di apa namanya dianggap idenya terlalu aneh, tapi kalau banyak ruang-ruang diskusi, ide nyeletuk dikit, oke kali ya bisa kita lakuin. Itu sih day in my life-nya. Ya pulang kadang-kadang ya mungkin jam 7 jam 8 dan itu pun dengan masih suasana happy gitu ya. Karena tadi banyak diskusi, banyak eh, apa namanya bercengkerama dengan teman-teman. Jadi kekeluargaannya muncul di situ. Oke, seru banget ya. Apakah ada open trip maka grup mungkin bisa main ke office-nya, office tour untuk ini bukan LND-nya tapi R&D-nya, R&D-nya. Boleh ya teman-teman kita mampir ke Cipete ya. Iya, itu lebih lebih menarik ya. Yang cicip-cicip makanan itu loh. Oke, Mas Dava gimana nih? Udah tertarik bergabung ke FNB Group? Seru banget ternyata ya. Ada yang malamnya sangat-sangat tergambarkan. Ada Mas Ilham juga nih, boleh open mic dong. Selanjutnya mau diskusi apa nih sama Mas Bima? Oke, thank you Kak Osi. Oke, mungkin kita kenalan dulu mungkin ya kalau sih aku baru juga di sini. Perkenalkan aku Fauzan, kebetulan dari industri F&B juga ya. Mau sedikit sharing sebenarnya ke Mas Bima dan juga sedikit bertanya ya Mas Bima mungkin bisa ngasih insight atau masukan nih buat saya sendiri atau tim saya nanti. Untuk F&B-nya sendiri mungkin teman-teman sering main ke mall itu ketemu sama Pretzel ya. Ini salah satu brand yang ada di mall-mall itu sekarang saya lagi ada di situ sebagai TND-nya. Tapi uniknya mungkin TND di sini kita merangkap juga bikin silabus juga iya, operational trainingnya juga iya, ya pokoknya paket lengkap deh gitu. Kebetulan mau saya ada kendala juga nih. Sekarang ini kita lagi ngedevelop tentang monitoring dan evaluasinya nih, Mas Bima. Ada sedikit kesulitan di lapangan terkait evaluasi dan juga monitoringnya. Karena kan mungkin kita tahu sendiri monitoring ini kan nggak bisa nih kita handle sendiri sebagai mungkin dari sisi LND ataupun TND-nya sendiri. Kita juga butuh teman-teman lapangan operasional seperti itu. Mungkin ada sedikit tips and trick yang diterapkan nih di Maka bisa juga nih kita adaptasi seperti itu. Thank you Mas Bima. Oke, dari anti ends ya Mas ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Thank you Mas Ilham Fauzan nih. Rekan saya juga waktu kuliah. Jadi eh, sama-sama di F&B gitu ya. Tadi bahasannya menarik tentang monitoring dan evaluasi gitu ya. Padahal di materi tadi aku nggak nyebutin itu. Itu biasanya topik yang seksi banget ya, Kang Yana ya. Nah, mungkin kalau sedikit menjawab terkait evaluasi gitu ya. Kalau evaluasi sebetulnya eh, yang kunci dari evaluasi adalah kita mengukur apa yang kita tuju gitu ya, apa yang kita buat gitu ya. Jangan sampai biasanya terjadi miss gitu ya. Yang kita ajari di kelas adalah knowledge base gitu ya, definisi, pengetahuan ABC, tapi yang disuruh monitoring adalah perilakunya. Yang disuruh pas visit adalah gimana dia perilakunya berubah nggak jadi disiplin. Padahal yang kita ajari di kelas adalah
definisi disiplin. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi miss gitu ya dari objektif pembelajaran yang kita lakukan. Jadi, kalau memang kita aim di awal adalah perubahan behavior gitu ya, maka trainingnya jangan hanya knowledge base, jangan hanya teori, tapi kita harus benar-benar mungkin demo ya, praktek gitu ya. Mungkin kalau di F&B ada praktek membuat apa namanya bahan masakannya, praktek membuat dari nol gitu ya. Tuh, jadi yang kita lihat di sana pun sama. Agak ini ya, nge-freeze ya, Mas Bima ya. Ini dari sinyalnya. Tapi kita expected outcome-nya adalah apa namanya dia bisa apa namanya bisa disiplin, bisa membuat ABC gitu. Jadi ini benar-benar harus relevan sih Mas Ilham. Lanjut ke monitoringnya adalah kadang kalau L&D yang datang gitu ya, tim training yang datang, mereka udah siap-siap dulu nih. Kadang infonya juga kadang-kadang udah bocor nih toko A, toko B, dia udah disiapin gitu ya. Nah, kita juga biasanya di F&B kita ada sistem mystery shopper gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Jadi teman-teman di level store nggak ngeh gitu. Ternyata eh, dianggap customer biasa, tapi diam-diam itu menilai ternyata. Jadi itu buat mengukur konsistensi juga sih apa yang sudah dipelajari. Itu Mas Ilham. Oke, thank you Mas Bima. Oke, thank you so much, eh, Mas Ilham ya tadi. Iya, Aku jadi gara-gara namanya sama nih berikutnya ada yang mau resen juga. Sebenarnya aku sambil mau tanya-tanya, mungkin kalian bisa kali ya di kolom komentar cerita sedikit mana sih dari semua cerita Mas Bima atau teman-teman yang lain yang paling relate sama kalian di yang kalian hadapi gitu. Tapi emang karena kita bervariasi banget, ada juga fresh graduate, mungkin juga lagi menentukan arah nih, apa gue kerjanya ngambil L&D aja ya gitu ya, bisa banget gitu kan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari em, mungkin boleh kenalan nanti namanya dan kerja di mana ya Mas? Ini dari moderator PAB Kupang. Apakah dia dari Kupang? Boleh open mic dulu. Hmm, atau dia kepencet ya? Oke, kalau gitu nextnya aja nih ada Kak Hilman. Halo Kak Hilman, selamat malam. Selamat malam. Iya, kenalan dulu boleh? Oke, boleh. Salam kenal. Saya Hilman. Kebetulan sekarang jadi learning facilitator di Amazing Plus Corporate Training. Menarik Hmm. sih sama yang dijelaskan sama Mas Bima juga ya. Dan seringkali eh, jadi hal yang relate banget. Karena biasanya kan training itu disiapkan untuk rekan tim bawahan. Padahal seringkali yang paling berdampak itu kita mesti nyiapin top manajemennya. Nah, pertanyaannya inline sama itu sih, Mas. Kalau di Maka Group sendiri, Mas Bima, gimana sih untuk numbuhin willingness to learn-nya para eh, leader-leader tersebut untuk sekiranya mereka bisa ngasih ruang belajar yang enak untuk rekan-rekan bawahannya, yang tidak hanya menuntut di atas kertas tadi ya, tapi mereka juga peka akan rekan tim kerjanya butuhnya apa. Itu sih mungkin terima kasih. Oke, ini kena banget nih Mas Hilman nih. Instead of menuntut yang bawah nih, gimana sih cara menumbuhkan willingness to learn, tapi yang top ya, supaya tadi top down itu gitu. Jadi agak dibalik nih, gimana Mas Bima nih caranya nih? Pertanyaannya bagus sekali nih Mas Hilman gitu ya. Jadi bukan hanya menumbuhkan minat belajar di teman-teman eh, rekan kerja kita gitu ya sama karyawan atau eh, level profesional, tapi teman-teman top manajemen biar dia bisa nge-influence gitu ya. Nah, eh, ini menarik sekali gitu ya. Maksudnya kita sebagai L&D atau orang learning gitu ya. Kalau kita ngasih apa tadi treatment pembelajaran gitu ya, lebih mudah kalau ke bottom karena kita bisa menjadikan itu kayak ini mandatory nih, wajib diikutin kalau enggak ABC gitu ya.
Tapi kalau ke atas gimana ya? Padahal kita juga kerja sama dia gitu ya. Ini luar biasa nih ya. Nanti aku akan jawab semampu aku nanti kalau ada eh, tambahan dari teman-teman juga boleh. Nah, eh, melihatnya dari mana itu harus kita sedikit-sedikit lah, maksudnya kita menumbuhkan learning ecosystem dalam artian bagaimana pembelajaran ini tadi bukan hanya training sekali jalan kita harapkan expected outcome apa, tapi ini menjadi sebuah sistem pembelajaran yang end to end gitu, dari mulai karyawan masuk gitu ya, dari mulai onboard, induction gitu ya, sampai dia kalau mau promosi gitu ya, kalau dia mau naik karirnya gitu ya. Jadi culture-culture belajar ini pun harus ada. Dan selanjutnya adalah harus menumbuhkan pull and push factornya gitu ya. Apa sih? Misalnya, oh diwajibin ada di KPI gitu ya. Itu bisa di-embed tuh. Jadi KPI-nya adalah harus sharing ke tim sekian jam gitu. Itu bisa kita embed juga tuh untuk faktor penguat. Memang di awal learning itu harus sedikit dipaksa gitu ya dengan hal-hal seperti itu dan biar nanti culture-nya timbul. Nah, selain itu kita juga harus kasih apresiasi atau recognition gitu. Ternyata eh, dengan tadi top management sharing, top management berbagi sedikit insight-nya, tim berkembang. Nah, kita harus notice itu. Maksudnya adalah ternyata tim berkembang ini juga karena part beliau-beliau ini loh gitu ya. Jadi mereka akan merasa ilmu yang mereka punya itu nggak cuma diem di atas gitu, tapi bisa ditransfer. Nah itu sih. Jadi memang di awal-awal harus ada sedikit paksaan gitu ya, tapi kita menunjukkan tadi pakai adult learning theory gitu, sense of urgency-nya apa. Karena kan apa namanya dari top management ini juga sangat apa namanya ya, sangat impact-nya sangat besar gitu. Kalau di atas udah sering sharing, ngebimbing, itu juga ke bawah habit itu akan sering muncul sih Mas. Jadi mengencourage teman-teman timnya juga untuk aktif misalnya nanya ke atasannya, minta di sharing A, B, C gitu. Jadi top manajemen pun yang biasanya hanya kerja ngasih instruksi tapi jadi ngasih bimbingan kayak gitu. Terima kasih banyak, Mas. Semoga menjawab ya, Mas. Ini pengalaman dari pekerjaan aku juga eh, untuk menumbuhkan learning culture itu todong aja, Mas, gitu. Pak, minggu depan kita sharing session tentang ini ya. Gimana Bapak mau nggak ngajar gitu? Langsung aja todong. Biasanya itu lebih works, Mas, gitu. Oke, thank you so much, Mas Hilman. Teman-teman, aku mau share dulu nih, apa namanya? Ada info sedikit. Kenapa sih kita ada di sini? Nah, mungkin aku sedikit explain ya. Kalau uh, kelihatan nggak ya? Iya, siapa sih kita gitu kan? Sebelum lanjut ke pertanyaan lainnya, sekali lagi mengenalkan bahwa kita adalah Learning Design Club. Mungkin ada yang baru bergabung juga, yang non our community. Learning Design Club is a community. Sebenarnya itu luang kolaborasi ya bagi praktisi pembelajaran untuk tumbuh, berbagi dan berdampak. Juga sebenarnya di dalam member kita itu banyak banget selain HR, Learning and Development, ada Learning Designer, Instructional Designer, Trainer, dan Fasilitator. Nah, sebenarnya kita genap juga, member kita ada 400 orang di komunitas itu. Terus apa aja sih yang kita lakukan? Kita bikin event offline dan online, sebenarnya lebih ke community event collaboration dan juga ada sharing session dan learning event kayak malam ini, LDC Buddy. Kita pernah juga kolaborasi dengan Pintar, tiket.com, kemudian juga dengan komunitas lain. Dan event-event kita ada yang offline, online. Salah satunya LDC Hangout, kemudian kita juga yang online ada free webinar, club learning, dan malam ini adalah new series untuk mengencourage teman-teman Z Expert nih, sharing sesi sharing online yang dari berbagai industri, mungkin sekarang F&B, mungkin next month kita bikin dari manufacturing atau yang lainnya, itu boleh banget, atau kalian pengen banget sharing di sini, itu juga boleh, bisa juga ya, nanti tinggal kontak aja ke Mindy. Ada barcode-nya di sini kalau kalian tertarik untuk join komunitas kita dan
tertarik juga untuk next aku dong pengen sharing session di LDC Badi, boleh banget ya guys, ditunggu ya. Oke, nextnya kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat nih. Kayaknya udah mulai panas nih, soalnya orang-orang udah banyak yang nge-raise hand gitu ya. Nah, ini dari Mas Fajar. Mas Fajar nih mau open mic aja nggak sih? Mas Fajar Aziz Ahdika. Izin bertanya bagaimana kita bisa membedakan antara masalah yang memang membutuhkan peningkatan kompetensi skill gap dengan masalah yang sebenarnya memerlukan perbaikan sistem. Beh, ini agak-agak berat nih, ya kan? Kendala yang terjadi di kami itu adalah stigma adalah obat segala penyakit operasional. Maka sebagai obat LED perlu menyumbang. Oke, nggak lupa acara malam ini itu terlaksana karena ada satu sponsor ya, Kang Triana di sini. Sebagai inisiator juga Learning Design Club. Boleh Kang Yana ada suaranya nggak nih? Mungkin pertanyaan yang susah boleh phone a friend aja ya. Nggak ada Mungkin pertanyaan kenalan, yang susah. iya, Susah kenalan. jawabannya. Oh, susah jawabannya. Kenalan dulu mungkin sama teman-teman Kang yang ada di sini. Oke, halo malam teman-teman semua. Thank you banget udah join di sini. Thank you banget Bima dan teman-teman Maka gitu ya. Tadi ada Bu Amelia, ada Mbak Faza. Thank you banget untuk berkenan sharing sama teman-teman yang lain gitu. Enjoy the session. Thank you Bima. Thank you Sita. Oke, jadi sebenarnya Kang Yana nggak bantu ngejawab juga sih tadi. Sudah jawab ini mau jawab yang mana? Tadi Kak Fajar nggak masih ada di sini nggak ya Kak Fajar ya? Coba. Oh iya masih ada kok. Iya. Oh, ya Oke. kalau kalau Mm-mm. masalahnya sistem ya sistem aja yang dibenerin jangan jangan ke kompetensi. Ya Bim ya. Gimana Mas Bima? Boleh ditanggapi Mas? Ini kayaknya sering kali aku tanyakan juga konsultasi ke Kang Yana ya. Kang Yana bisa cuma hanya ngeluarin 2-3 kalimat. Betul betul Kang Yana. Ya maksudnya kalau tadi ranahnya adalah skill gap atau proses ya itu aja yang kita benahi. Maksudnya kita sebagai L&D harus berani bilang harus clear gitu. Emang ini ranahnya bukan part learning gitu ya, tapi emang sistem atau proses yang harus diperbaiki. Jadi ini clear banget kita bisa lakukan di proses TNE gitu. Pas kita TNE kita langsung mecah-mecah nih mana yang ranahnya L&D, mana yang sistem, mana yang proses gitu ya. Di situ partnya sih yang aku pelajari dari Kang Yana. Ya, ya. Dan biasanya user tuh sebenarnya cukup open kok. Cuma kadang-kadang kita di L&D sering kurang confident karena kurang nguasain proses, kurang banyak turun ke lapangan. Biasanya sih challenge-nya di diri kita sih kebanyakan. Kalau dari pengalaman saya ya. Oke, ya itu gitu ya Mas Fajar ya. Trading bukan obat dari segala obat dari. Semoga bisa menjawab. Berikutnya ada Mas Ridwan. Halo, Mas Ridwan Andrian, boleh perkenalan? Halo, Lagi bisa eh, open cam gak nih? Mas Bima. Tadi mohon maaf Mbak Sita, saya namanya belum diganti, saya juga baru ngeh. Apa tuh namanya? Tadi nama moderator, saya juga baru ngeh, maaf banget Oh, dipanggil. oke oke. Ini Sebelumnya, dari gimana Kupang Mbak? beneran, dari Kupang Bukan, beneran. kemarin ada Oh, kerjaan Mbak di sana. Kebetulan jadi moderator. Sebelumnya oke. makasih Mas Bima dan tim semuanya. Eh, Kebetulan saya mungkin sekarang posisinya sebagai job seeker sih Mas, sedang tapi ada ikut beberapa project. Cuman tadi yang dijelasin sama Mas Bima flashback banget di pekerjaan saya terakhir Mas gitu, dan benar-benar flashback, dan di situ juga case Mas Bima tuh sama banget dengan saya waktu sebelumnya saya bekerja di salah satu manufaktur jasa transportasi kereta api Mas gitu. Jadi memang di learning ini cukup apa ya, cukup apalagi di operasional yang memang cukup menantang ya Mas ya. Bertemu dengan beberapa banyak kepala apalagi dengan leader yang punya banyak kepentingan, terus juga kayak, dan kebetulan juga kemarin tuh karena perusahaan kami itu memang orangnya terbatas ya Mas ya, jadi tarik menariknya tuh cukup susah, dan untuk bisa ikut training tuh juga saya challenging banget Mas ngajaknya gitu ya, dengan berbagai cara supaya bisa mereka ikut, karena kan memang sudah kita petakan ya Mas. Jadi tiap departemen apalagi kalau misalkan soft skill tuh harus ada perwakilan gitu. Nah,
Jadi saya juga pengen tanya sih Mas. Jadi intinya dari yang tadi Mas Bima sudah jelaskan, memang karena sama. Jadi saya pengen menanyakan gitu Mas terkait dengan di Maka itu optimalisasi proses dalam implementasi ya Mas ya. Bagaimana gitu Mas dengan proses operasional yang sangat cepat, apalagi mungkin Maka banyak banget ya Mas unit bisnisnya gitu kan. Gimana sih bisa apa ya apa ya, bukannya lebih kayak bisa memanage gitu Mas berbagai pelatihan dengan unit bisnis yang banyak. Apakah memang setiap unit itu sudah ada trainernya Mas? Jadi bisa langsung atau bagaimana mungkin? Atau bisa mungkin dibantu jelaskan dengan metode ADDIE Mas ya, ADI gitu mungkin supaya saya juga tahulah oh ternyata di Maka setiap proses dari ADDIE ini analisnya seperti ini, development seperti ini. Nah, kedua, mungkin tadi yang kata Mas Fauzan ya Mas ya, dan saya juga pengen tahu Mas gitu terkait dengan evaluasi. Mungkin ini agak cukup menjadi apa ya Mas? Mungkin PR saya sampai sekarang saya juga belum bisa memecahkan karena belum tahu Mas metode evaluasi di tempat lain itu seperti apa. Karena itu menjadi PR saya yang sangat besar banget waktu di tempat yang terakhir. Jadi saya pengen tahu sih Mas kalau evaluasi itu tuh kalau di tempat mungkin salah contohnya di Makalah atau nanti teman-teman yang lain juga boleh kalau mau sharing itu biasanya evaluasi itu bagaimana? Karena saya tuh sebelumnya di evaluasi saya tuh cukup satu form dan sama Mas. Semua training bidangnya tuh sama pertanyaannya. Nah, ini saya sempat ada sanggahan sih tuh waktu interview kayak, oh cuma satu formnya gitu kan. Nah, saya belum tahu nih, saya pengen tahu juga di Maka seperti apa Mas, apakah memang dilihat langsung dari dampak bisnis atau memang ada instrumen atau form evaluasi setiap pelatihan itu berbeda-beda. Nah, itu seperti apa sih Mas? Pengen tahu aja evaluasi di perusahaan lain tuh apakah memang tidak terpaku dalam satu form saja untuk semua pelatihan atau memang setiap satu pelatihan tuh punya formnya masing-masing seperti itu sih Mas. Untuk insight saja sih Mas. Itu aja paling Mbak Sita sama Mas Bima. Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you Mas Ridwan. Yang pertanyaan pertama masih ingat Mas Bima? Masih. Masih ya, tapi tunggu dulu, hold dulu, karena ada satu pertanyaan lagi yang sebenarnya relate gitu, sama-sama nanyain soal evaluasi. Kan habis trading pasti melakukan evaluasi dan kita harus ngukur gitu. Gimana sih treatment kita ngebangun behavior? Nah, gitu. Masih dikaitin juga sama evaluasi, tapi gimana supaya tujuannya itu intinya dari evaluasi itu kan tercapai gitu ya. Nah, itu aja sih. Semoga bisa ngejawab juga nih teman kita yang satu ini. Oke, luar biasa ini pertanyaan ini teman-teman, semakin malam semakin panas ya. Tadi aku kira bakal hening, bakal tenang nih. Feel alive jadinya ya. Oke, thank you Mas Ridwan. Pertanyaannya tadi terkait bagaimana sih dalam mengembangkan sebuah program gitu ya, EDDI-nya gitu ya, dan juga terkait evaluasinya. Tentu kita juga harus lihat gitu ya dari sisi bisnis gitu ya, dari segi kebutuhan. Benar-benar kita breakdown apakah itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, needs gitu ya, atau itu hanya sebuah wants atau keinginan. Nah, yang kadang sering kali miss adalah teman-teman ini menyampaikan keinginannya pengen A, B, C gitu ya, bahkan dari eh, business leaders juga pengen A, B, C, tapi kita datang dengan oh yaudah deh dia minta itu kita turutin gitu. Padahal enggak gitu ya. Kita harus benar-benar clear yang dibutuhin apa sih gitu ya. Bisa jadi tadi yang dipengenin adalah saya pengen training master Excel gitu ya. Padahal yang kita butuhin di operasional kita tahu oh cuma sesimpel misalkan cleansing data gitu ya. Nggak harus end to end gitu. Jadi eh, metodenya adalah dari fase analisisnya memang harus clear sih masalah mana yang mau kita pecahkan, baru yang lainnya mengikuti gitu ya. Maksudnya nanti metodenya seperti apa, apalagi tadi dengan kompleksitas misalkan pekerjaan yang cepat, yang orang mau dipanggil itu susah gitu ya nyari penggantinya. Jadi metodenya tadi ya menjadikan pembelajaran ini sebuah ekosistem. Jadi bukan cuma eh, apa ya solusi yang kita kasih adalah training tapi bisa mode lain karena proses developmentnya misalnya kita serahkan ke leadernya masing-masing, ke L1 manajernya masing-masing untuk coaching gitu ya, untuk kasih feedback. Jadi nggak selamanya kita fokus hanya di training. Itu yang pertama sih Mas. Jadi atau kita bisa bikin program mentoring gitu ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kalau nggak bisa dipanggil in class, ada playbook yang bisa kita kasih, ada guide yang bisa kita sisipkan di sana gitu. Lalu kalau untuk evaluasinya gitu ya, memang tadi
menariknya kadang-kadang LND ini sudah di awal udah nyiapin satu form gitu ya, dan berharap ini bisa kepake buat semua. Nah mungkin kalau yang umum gitu ya teman-teman kan pakai Kick Patrick gitu ya, yang mana level satu itu kan hanya mengukur Reaction. reaksi peserta gitu ya. Mungkin kalau di situ kita bisa pakai form yang general gitu ya. Eh, Selanjutnya untuk di level 2 kalau terkait learningnya ya ini pasti customize Knowledge. gitu ya. Jadi kita mengukur dia belajar nggak sih, misalnya nangkep nggak sih pembelajarannya, itu beneran harus customize. Soalnya diganti, study case yang menyesuaikan. Jadi itu nggak bisa one size for all gitu ya. Tadi nyambung lagi ke terkait behavior gitu ya, level tiganya kalau ngelihat behavior kan perilaku kerja gitu. Perilaku kerja itu apakah dengan sekali training dia bisa langsung konsisten gitu ya? Ya mungkin iya gitu 1 2 hari iya gitu ya. Dilihat lagi seminggu udah nggak disiplin lagi misalnya, udah nggak rapih lagi kerjanya. Nah berarti kan proses learning ini menjadi sebuah siklus gitu. Jangan satu training putus tapi ada next sessionnya ada apa lagi sih? Ada checkpoint apa lagi sih? Tadi ada sesi feedback, ada kita monitor gitu. Untuk melihat behavior. Ternyata penguatannya itu bukan cuma di kelas tapi di lingkungan di tempat kerjanya. Itu sih supaya behavior konsisten. Gimana, Wow, Mas? gimana Mas Ridwan? Oke, makasih Mas Bima. Cuman boleh satu lagi nggak, Mbak? Saya Iya juga boleh baru nanti. baru ngeh gitu. Mungkin saya juga baru ngeh ada Mas Triana ya. Saya juga sering lihat di LinkedIn. Mungkin boleh minta pendapatnya, Mas. Jadi saya juga baru ngeh, Mas, kan biasanya saya juga dari atasan saya sebelumnya tuh suka ada di gembrong-gemblengin nggak ya? Saya apa training objektifnya apa nih gitu kan? Nah, kadang saya suka bikin nih training objektifnya sebagai output dari training ya, Mas ya. Nah, apakah menurut mungkin Mas Bima, mungkin POV dari Mas Bima, apakah bisa karena kan setiap form level 2 atau knowledge itu peningkatan pengetahuannya kan dari bisa apa ya? Dari outputnya ya. Jadi apakah bisa kita ngambil yang level 2 ini tuh berdasarkan learning objective nggak sih, Mas? Gitu takutnya kan kalau takutnya nggak inline atau gimana. Jadi apakah bisa nggak kita ngambil level 2 itu eh, based on dari learning objektif yang sudah kita buat dalam learning design gitu. Seperti itu sih. Apakah bisa nggak Mas kira-kira? Mungkin pendapat dari Mas Bima aja gitu. Kang Yana nanti menambahkan aja Kang Yana ya. Boleh. Biasanya ini pun sama biasanya ini aku konsultasikan di kelas-kelas Kang Yana gitu ya. Gimana sih kita bikin program dan how to evaluate-nya gitu ya. Nah, eh, ilmu dari Kang Yana juga kita bisa pakai teori backward design gitu ya. Jadi dari ujungnya dulu nih output yang diharapkan atau outcome-nya apa nih gitu ya. Kita Oke. tarik ke proses belakangnya. Jadi kalau tadi pengen anak ini hafal product knowledge gitu ya. Itu kan keluarannya itu. Jadi dia bisa menghafal atau memahami. Ya berarti di prosesnya adalah dikasih teori-teori atau bahan bacaan terkait itu. Jadi kita lihat dari ujungnya dulu, apakah tadi kalau behavior ya berarti treatmentnya gitu atau stimulus yang kita berikan juga harus sesuai metodenya. Dan itu bisa ditarik ke objektif learning juga tujuan pembelajaran. Itu dari Kang Yana mungkin. Cukup kan? Ya itu apa objektif itu kan sama dengan ujung akhir yang ingin dicapai kan sama Betul. apa? Betul, Mas. Mm, iya. Jadi sama itu yang tadi Mas Bima sampaikan itu sebenarnya ke situ backward design itu ke arahnya ke sana. Berarti Gitu. Prinsip sebenarnya untuk oh gimana Mas? Maaf, kepotong. prinsipnya gitu sih. Prinsipnya memang dari objektif. Justru yang kita ukur kan sebenarnya target kita objektif kita tercapai atau enggak. Oke, siap. Berarti memang bisa relate ya Mas ya. Jadi untuk evaluasi biar nggak bingung tuh, karena kemarin juga saya evaluasi tuh cukup memang apa ya, cukup bingung juga nih. Terus tiba-tiba saya biasa satu form Mas. Pas interview tiba-tiba oh cuma satu form ya. Waduh, gimana nih? Saya bingung. Sedangkan saya experience cuma di situ. Nah tadi agak ke refresh juga Mas. Pas dari Mas Bima adalah objektif. Oh ternyata bisa dikaitkan ke situ ya ternyata. Oke, terima kasih Mas Yana, Mas Sita sama Mas Bima untuk jawabannya dan apa Oke. knowledge-nya. Oke, Thank you. thank you Mas Ridwan. Mungkin Ya, izin ada senior sama expert juga yang ngebantu ngejawab di kolom chat dari Pak Freddy ya, sekedar sharing Mas Fajar gitu kan. Ada
ada juga dijelaskan dari mana kita bisa mengambil evaluasi itu. Terakhir banget, mungkin ini ada penanya dari kolom chat juga, Mbak Nabila Putri Ananda. Saat ini sedang magang. Nah, ini intern nih. Di salah satu anak perusahaan manufaktur yang berfokus di bidang trading. Perusahaan ini baru mulai membangun L&D dan aku dikasih proyek untuk bikin kamus kompetensi. Kamus kompetensi sebagai fresh graduate. Oke, Mas Bima kira-kira ada nggak ya sedikit advice? Pernah bikin nggak Mas kamus kompetensi di Maka Group? Oke, nah ini relate banget coba tadi sempat intip-intip pertanyaan Kak Nabila. Waduh, ada kamus kompetensi itu cukup familiar di Maka Group. Kami Hmm. juga sudah eh, menerapkan gitu ya kamus kompetensi, bahkan kami sudah embed ke penilaian kinerja gitu. Jadi Hmm. penilaiannya by kompetensi gitu. Jadi mungkin aku bisa sedikit kasih eh, gambaran gitu ya. Luar biasa ini magang tapi udah megangnya kamus kompetensi. Langsung ya jadi Sifu. Iya. Mungkin kalau pandanganku melihat kamus kompetensi itu jangan jadi sebuah tujuan akhir gitu ya. Tapi kamus ini itu jadi kayak apa bahasanya ya? Alat bantu buat kita menerjemahkan bahasa yang sama gitu ya. Karena biasanya di kamus kompetensi itu ada indikator-indikator gitu ya. Jadi memang karyawan kita diharapkan di level sekian harus memiliki kemampuan ABC. Nah, di situ kamus ini bagai kitabnya gitu ya. Cuma kan challenge-nya gitu ya di industri atau di perkembangan zaman saat ini adalah cepat gitu ya, skills-nya cepat gitu. Jadi memang kita benar-benar harus bisa pilah gitu. Apakah ini hanya skill base gitu ya? Karena yang kita omongin adalah kompetensi gitu ya. Ada knowledge, skill, attitude. Maksudnya di sana bikinnya mungkin harus yang future banget gitu ya, maksudnya yang bisa kepake juga untuk relevan, tapi jangan juga terlalu generik gitu ya, karena ini kan sebagai panduan seseorang dianggap kompeten gitu sih. Tapi kalau memang how to end to end prosesnya, tapi memang itu panjang sih, kayaknya eh, kita bisa ada part lain kalau itu nanti, dan Kang Yana justru yang akan membreakdown. Nah ya, dan kamus kompetensi itu tidak bisa dipecahkan sendiri ya, harus berunding gitu ya. Jangan coba-coba untuk mengerjakannya sendiri, gitu aja sih. Terima kasih banyak Kak Nabila udah bertanya. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir, karena kita udah lebih dari 4 menit dari jadwal seharusnya. Thank you banget teman-teman antusiasnya. Kita happy banget di sini bisa sharing banyak sama kalian. Nah, nextnya kira-kira kita mau undang di industri apa lagi nih? Boleh dong share di kolom komentar. Sama aku mungkin butuh 2 orang. Aku nggak akan kita berdua juga nggak akan menyimpulkan summary atau aku akan minta Mas Bima untuk summary dong hari ini atau wrap up. Kita minta kalian yang dapat insight apa sih hari ini gitu. Boleh open mic dong. Ada nggak yang mau kasih insight dapat apa aja sih hari ini di LDC Body gitu? Hmm. Kalau aku dapat banyak banget ya, dapat ya ternyata F&B proses itu sesuatu yang semua deh ya, semua L&D itu adalah proses yang recurring gitu ya, recurrency gitu. Jadi kayak harus kayak roda yang berputar terus, nggak bisa sekali selesai, terus besoknya trainingnya udah beda lagi apa gitu. Dan itu harus cepat banget sesuai dengan tren dan kebutuhan. Karena di F&B juga ini ya sebenarnya kompetitornya juga banyak gitu ya. Yang sebelah mungkin tinggal ATM ya kan. Terus bedanya apa nih? Oh iya nih ada Mas Fajar nih. Terima kasih insight-nya emang agak kurang pede aja dalam menyampaikan hasil TNA ke user. Oke, sip sip. Nice nice. Ada lagi nggak? Mungkin kita ambil siapa ya? Kak Herdi Fauzi Rahman. Mungkin dari tadi nih, dari awal nih kayaknya join. Boleh kasih insight malam ini. Terima kasih juga untuk 32 orang yang sampai akhir berada di sini. Hmm, oke. Maneli deh. Sebagai suhu. What happened? What happened? Maneli, mau tahu dong insight yang Maneli dapat hari ini apa aja sih di LDC Body?
Insight, wow, banyak banget. Ya Bim ya, banyak banget loh hari ini gitu ya bahwa ini kayak deja vu ke zaman dahulu kala masih kerja di hotel gitu ya bahwa learning itu bukan sesuatu yang harus formal. Learning itu akan sangat bergantung pada culture. Learning itu eh, continuity, bukan cuma sekedar satu event gitu. Itu sih kalau dari aku. 3 aja apa boleh Oke. 5? Loh, nawar. Thank you Mbak Nelly, thank you juga udah hadir di sini. Oke teman-teman My boleh pleasure. boleh open kamera dulu dong sebentar. Kita mau foto bareng nih. Kalau kalian juga suka sama event-event kayak gini, jangan lupa ikut event LDC Badi berikutnya. Kalau kalian dapat insight tapi mungkin nggak mau diungkapkan di sini, boleh sambil diketik di sosial medianya. Kita foto dulu yuk, 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 yuk. Iya, oke, Kang Yana boleh dibantu. Wait, wait, sebentar. Oke, Oke, terima kasih 1, teman-teman 2, yang 3. Oke, 1, 2, Oke. 3. Sip. Oke, thank you so much teman-teman yang udah hadir malam ini dan meramaikan LDC Badi. See you on the next event. Kira-kira berikutnya kita undang siapa lagi ya? Thank Bye, you terima kasih Terima teman-teman. kasih banyak. semuanya. Makasih ya Mas Bima. Thank you Kak Cita, Kang Thank Terima you, Yana. kasih, Bim. terima kasih Mbak Sita, terima Ya, kasih Thank Mbak you Yana. Mbak Nelly, terima kasih tim Bu Maka. Amel, Thank you, Kang Faza. Yana, Kasita, Bima pastinya. Oh iya, kita jadi lupa ya nanti yang nanya mau dapat ini nggak ngopi bareng Mas Bima nggak bisa banget ya. Tinggal ketuk Kontak aja Cipete. ya kalau Iya, udah masih ketemu lumayan nih Cipete. kayaknya nih. Boleh, boleh. Oke, bye semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.